Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya SD Muhammadiyah 5 Jakarta? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Ya anak-anakku, tentunya sebelum kalian nonton video ini, kalian sudah harus sholat duha terlebih dahulu ya. Ada yang sudah sholat duha? Atau ada yang belum sholat duha? Kalau yang belum, di stop dulu videonya, kemudian kalian pergi sholat duha, setelah itu baru boleh nonton videonya lagi ya. Ya anak-anakku, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita masih tetap bisa belajar, walaupun kita semua belajar dari rumah. Tapi semuanya kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan keadaan sekarang kita masih tetap diberikan kesehatan, sehingga kita semua dapat belajar seperti semula, walaupun belajarnya dari rumah ya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang menyayangi hewan. Nah, siapa ada yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Pasti banyak yang punya hewan peliharaan ya. Ada burung, ada ikan, ada ayam, atau yang lainnya. Nah, ya anak-anakku, di Indonesia itu terdapat berbagai macam hewan. Ada burung cendrawasih, ada komodo. Nah, itu semua adalah hewan khas dari Indonesia. Nah, hewan dibedakan menjadi dua. Ada hewan peliharaan dan ada juga hewan liar atau hewan buas. Nah, tentunya yang ada di rumah kalian harus hewan peliharaan ya. Walaupun hewan liar tidak bisa dipelihara di rumah, kita harus tetap menyayanginya dengan cara tidak memburunya secara liar, harus tetap menyayanginya. Kita harus tetap melestarikannya. Dengan cara kita menyayangi dan melestarikan hewan, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu, yuk kita belajar cara merawat hewan. Ya, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar cara merawat hewan dengan baik. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian semua dapat merawat hewan peliharaan kalian dengan baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar cara merawat kelinci dan cara merawat anak ayam. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar bersama. Ya, yang pertama kita belajar cara merawat kelinci. Siapa yang di rumahnya punya kelinci? Kelinci itu hewan yang sangat lucu ya anak-anakku. Untuk itu kita harus merawatnya dengan baik ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian harus memilih kelinci yang umurnya cukup untuk kalian pelihara. Karena kalau kelincinya terlalu kecil atau umurnya belum cukup, dia akan mudah untuk mati. Untuk itu kalian harus memilih kelinci yang cukup ya, umurnya sekitar 2 bulan. Oke, 2 bulan ya. Nah, yang kedua tentunya kalian harus menyiapkan tempat untuk kelinci, kandangnya. Nah, kandangnya itu harus ukurannya yang disesuaikan oleh si kelinci yang kalian pelihara. Jangan sampai kelincinya terlalu besar tapi kandangnya kecil. Nah, itu akan tidak nyaman kelincinya untuk hidup ya. Kandangnya itu disarankan harus yang kokoh, harus dari kayu supaya dia awet, supaya tahan lama, dan dialas oleh jerami supaya pada saat kalian membersihkan kandangnya itu mudah ya. Nah, kalau sudah ada kandangnya, sudah ada kelincinya, dan jangan lupa kita harus menjaga kebersihan dari kandangnya dengan cara membersihkannya 2 hari sekali supaya kelincinya tetap sehat. Nah, jangan lupa kalau kalian sudah membersihkan kandangnya, kalian juga harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan kalian. Setelah mencuci kandangnya, membersihkan kandangnya, kalian harus lanjut cuci tangan. Selain menjaga kebersihan kandang kelinci, kita juga harus tetap menjaga kebersihan diri kita sendiri ya. Setelah itu, kita harus menjaga kandangnya supaya tidak lembab. Kenapa? Karena kalau lembab, dia akan tumbuh jamur yang
membuat kelinci ini tidak nyaman untuk hidup di dalam. Kalau kandangnya sudah siap, kelincinya sudah ada, jangan lupa ini yang paling penting. Di dalamnya dikasih makan dan kasih minum ya. Jangan lupa itu yang paling penting, karena semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Memberikan makannya juga harus rutin ya, sama seperti membersihkan kandangnya. Sama seperti kita makan sehari 3 kali. Nah, kalau kelinci yang penting rutin di siang atau di sore harinya. Sehari 2 kali itu juga boleh ya. Nah, setelah itu kita harus juga membersihkan badannya kelinci. Selain kandangnya, yang paling penting juga kita harus membersihkan badan dari si kelincinya. Nah, membersihkan kelincinya itu usahakan dengan menggunakan air hangat. Tapi jangan terlalu sering untuk memandikan kelincinya ya, karena kalau terlalu sering itu juga tidak baik, oke? Nah, yang kedua adalah kita belajar cara merawat anak ayam. Nah, gimana cara merawat anak ayam? Yuk kita belajar bersama. Nah, yang pertama tentunya sama seperti kelinci ya. Kalian harus memilih ayam yang cukup umurnya, yang sehat. Yang sehat itu kalian bisa lihat dari cara dia bergerak, dia lari itu. Kalau dia lincah berarti itu dia sehat. Insya Allah dia sehat ya. Nah, yang kedua, karena itu ayamnya kecil, dalam satu kandang bisa kalian isi oleh beberapa anak ayam, tapi tidak boleh terlalu banyak ya. Cukup satu kandang itu diisikan 2-5 ekor anak ayam. Kalau terlalu banyak itu juga tidak baik ya untuk pertumbuhan atau perkembangan dari si anak ayam itu. Nah, kalau kelinci disarankan kandangnya terbuat dari kayu. Kalau anak ayam boleh kalian membuatnya boleh dari kertas kardus bekas atau boleh dari kayu juga tidak apa-apa ya. Nah, selanjutnya jangan lupa dialasi dengan jerami atau kertas ya, supaya pada saat kalian membersihkan kandangnya itu mudah, tidak merusak kandangnya. Jadi lebih mudah kalau kalian beri alas. Nah, karena anak ayam ini tidak bisa dingin, oleh karena itu di kandangnya kalian perlu meletakkan sesuatu yang hangat. Contohnya kalian bisa meletakkan bola lampu di dalamnya supaya anak-anak ayam itu tetap hangat ya. Kalian boleh meminta bantuan ayah atau bunda untuk memasangkan lampu itu. Nah, lampu itu harus terus nyala sampai 3 minggu agar anak ayam itu tetap hangat, karena mereka membutuhkan hangat, tidak bisa terkena dingin. Nah, jangan lupa diberi makan juga, di dalamnya diberikan air dan makanannya. Setiap hari diganti makanannya. Dan makanan hewan dari anak ayam ini berupa biji-bijian seperti beras dan biji-bijian yang lainnya ya. Nah, karena anak ayam ini masih terlalu kecil, dia riskan terhadap mangsa. Oleh karena itu, kalian harus meletakkan kandangnya di tempat yang aman agar ia tidak terancam oleh mangsanya. Contohnya tikus atau kucing, seperti itu. Nah, insya Allah setelah 3 minggu anak ayam itu tumbuh dengan sehat dan besar ya. Nah, anak-anakku, menyayangi hewan itu merupakan hal yang menyenangkan kalau kita sayang terhadap hewan. Selain itu, kita juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah menyayangi hewannya, menyayangi makhluk ciptaannya ya. Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Apa sih fungsinya hewan liar? Nah, kalian udah pernah ngeliat sirkus? Kalian juga pasti sudah pernah melihat sirkus di kebun binatang ya. Nah, itu adalah contoh manfaat dari hewan liar. Tapi anak-anakku perlu diingat ya, kita tidak boleh melatih dengan kekerasan, harus dengan kasih sayang juga supaya hewannya nyaman, bisa hidupnya umurnya panjang dan tidak punah. Oke? Ya, anak-anakku, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang merawat hewan liar dan merawat hewan peliharaan. Nah, kalau kalian punya hewan peliharaan di rumah, harus terus tetap dirawat ya, diberi makan, dibersihkan kandangnya, diajak bermain ya.
Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.